Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah masuk ya? Apakah jelas suaranya? Oke, oke. Ya, ini mungkin sambil nunggu yang lain ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita sambil nyusul aja, nanti biar langsung mengikuti. Mungkin saya buka dulu ya. Di sini saya Ulil di sini sebagai analis ya, analis tim kuliah saham ya. Nah, di sini mungkin kita nggak membahas saham, tapi nanti mungkin kalau mau nanya-nanya saham di akhir boleh sih, bisa. Nah, ini kita hari ini topiknya itu mengenai forex ya, level 2. Yang kemarin sudah sama Mas Firman ya untuk yang level pertama. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan technical analysis ya, yang bisa digunakan juga buat saham ataupun instrumen investasi yang lain. Oke, Bapak Ibu, mungkin segitu. Jadi kita mulai di sini sebenarnya ya sama gitu. Mau ada saham, mau forex gitu. Analisis di market itu banyak yang bisa digunakan. Ya, selain analisa fundamental maupun analisa teknikal seperti itu. Eh, nah, di sini tidak ada indikator yang terbaik. Setiap orang memiliki kecocokan masing-masing dengan indikator tertentu. Ini menurut Martin Jeffring ya, yang masih saya pegang sampai sekarang tentunya. Nah, ini bahwa tujuan dari investasi itu mendapatkan keuntungan gitu. Nah, sementara kalau untuk menentukan keuntungan itu, nah itu kita melewati berbagai cara gitu. Dan semua itu tergantung kecocokan sama metode masing-masing. Dan bahkan saya sendiri sama Mas Firman pun beda metode gitu. Dan itu tujuannya sama, tetap kita mencari cuan gitu. Tapi metodenya beda gitu. Nah, di sini balik lagi ya, trading adalah permainan probabilitas dan Anda tidak bisa selalu benar, hanya mengikuti aturan sendiri aja. Nah, mungkin yang perlu jadi apa namanya pesan buat kita sendiri gitu. Nah, itu kita tuh harusnya sebelum trading tuh membuat aturan sendiri gitu. Misal salah satu orang nggak siap loss 5%, ya kurangi gitu dari segi risknya. Kurangi jadi 2,5% atau 3% gitu. Nah, itu rules yang dibuat sendiri, nah itu dan ditaati dan disiplin, kemungkinan bakal bertumbuh. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai rules itu dilanggar sama diri sendiri. Dan bahkan saya dulu juga kayak gitu. Awalnya sering melanggar rules, tapi akhir-akhir ini berkat disiplin porto saya bisa bertumbuh seperti itu. Ya pelan-pelan aja meskipun nggak besar tapi ya setidaknya bertumbuh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita uh, sering juga mendengar mengenai analisa teknikal. Nah, apa itu analisa teknikal? Nah, jadi ini mungkin untuk saham forex sama aja ya. Jadi analisa teknikal ini menganalisa data historis grafik harga menggunakan alat bantu seperti indikator teknikal dan pola harga seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Untuk mengidentifikasi tren. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, tren dan memperkirakan arah pergerakan. Jadi, ketika kita menggunakan analisa teknikal, kita lebih siap terkait dengan chart gitu ya. Ibaratnya kita pakem lah kasarannya, indikator-indikator chart tuh pakem gitu yang bakal kita pakai seperti itu. Nah, bahkan di analisa teknikal itu prinsipnya itu satu, harga mencerminkan semua informasi yang tersedia di pasar. Jadi harga yang terbentuk dari harga sekarang gitu, itu tuh udah terkumpul semua data-datanya, bakal laporan keuangan, eh, berita-berita ekonomi global, seperti itu bakal semua jadi satu gitu. Dan itu tuh dari harga sekarang dan chart sekarang itu tuh makanya kadang kan ada mungkin kalau kita bicara saham ya, ada yang jual news gitu kan buat naikin harga. Nah, itu ada, cuma balik lagi chartnya menarik gak? Kalau jual news tapi chartnya nggak menarik ya ngapain kita masuk gitu. Dan bahkan ya mungkin banyak juga gitu perusahaan-perusahaan yang bermain seperti itu gitu.
Nah, prinsip ini diterapkan dalam analisa teknikal dengan memanfaatkan data historis grafik harga untuk mengidentifikasi tren pasar dan memperkirakan arah pergerakan harga di masa depan. Nah, ini ngomongin soal analisa teknikal, yang pertama kita akan membahas time frame ya kalau untuk forex ya. Bahkan di saham juga bisa sih. Nah, jadi untuk di forex itu time frame tuh ada banyak yang mungkin bisa kita gunakan, yaitu biasanya ada 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, bahkan weekly ya, atau monthly seperti itu. Nah, ini time frame dalam forex itu kurun waktu tertentu yang ditentukan sebagai masa pengamatan pergerakan harga. Jadi kita mengamati pergerakan waktu yang lebih cepat atau lebih lama. Kalau misal lebih cepat ya kita pakai 1 menit, 5 menit itu buat scalping ya cocoknya seperti itu. Tapi kalau di forex sih saya nggak cenderung scalping ya kayak di saham ya. Jadi kalau di forex saya lebih senang main time frame rada day trading ya. Mungkin H1 sampai H4. Paling kecil paling M30 lah. Nah, ini kalau satuan time frame itu menunjukkan waktu yang dibentuk dalam satu candle. Jadi satu candle misal 1 menit. Nah, ngebuat satu candle 1 menit itu ya membutuhkan waktu 1 menit. Kalau 5 menit ya membentuk 5 menit dalam ngebuat satu candle seperti itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga. Jadi kalau time frame itu bisa menampilkan kondisi harga yang berbeda. Jadi misal M1-nya terbentuk masih sideways di M5, masih downtrend seperti itu. Bisa berbeda gitu. Nah, tergantung kita tujuannya buat apa dulu gitu. Balik lagi ke tujuan awal. Nah, ini contohnya ya mungkin. Ini saya ambil data Goldspot ya kemarin. Nah, ini contohnya di time frame H1 nih, time frame 1 jam. Di sini terlihat mulai membentuk bullish ya. Tapi di time frame hariannya, di daily-nya, ini masih di area bearish ya. Dan bahkan masih ragu-ragu gitu, mau 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 reversal apa enggak seperti itu. Nah, ini contoh singkat aja. Nah, ini tips untuk memilih time frame. Nah, ini kalau untuk scalping biasanya kita lebih cenderung ke M1, M5, M30. Kalau day trade mungkin kita bisa menggunakan M30 sampai H1 ditambah H4 mungkin ya. Kalau day trade mungkin D1-nya buat pembanding aja karena kita ngelihatnya dalam time frame D1, ibaratnya D1-nya masih bearish ya, kemungkinan di 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 hari itu kemungkinan bearish gitu. Nah, kita kalau mau entry ya pakai time frame yang lebih kecil gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk swing biasanya pakai H4 hingga W1 ya bahkan ya, atau weekly. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini saya akan ngebahas mengenai multi time frame ya. Nah, kalau untuk multi time frame sendiri biasanya kita harus melihat time frame jangka panjang terlebih dahulu. Nah, saya sebenarnya lebih cocok dengan metode multi time frame ya. Karena di sini kita bisa tahu harga pergerakan kemungkinan gitu. Misal 1 harinya kemungkinan masih bearish nih. Ya, kita kalau bisa ya entry saat di pucuk gitu harganya. Nah, itu kemungkinan seperti itu ya. Jadi istilahnya tuh buy on weakness gitu. Nah, itu. Nah, dari time frame jangka panjangnya, nah kita bisa diperkecil gitu time frame-nya. Nah, jika tren naik ini, maka Anda harus membuka posisi buy. Sedangkan posisi tren turun ya, misal, nah kita bisa pasang posisi sell seperti itu. Nah, mungkin singkat aja mengenai time frame ya. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan nanti bisa di akhir ya Bapak Ibu ya. Di sini lanjut aja dulu mengenai support dan resist selanjutnya di part 2-nya. Nah, ini support resist mungkin ya udah hafal lah mungkin dari Bapak Ibu juga. Nah, ini support itu tercipta karena harga berhenti turun gitu. Kemungkinan bakal ada reversal. Nah, itu kalau support itu jadi batas bawah. Beda dengan resisten. Nah, resisten ini area yang tercipta ketika harga berhenti naik kemudian berbalik turun, reversal juga.
Nah, resisten ini berperan sebagai batas atas, kalau support kan batas bawah. Seperti itu. Nah, ini mungkin contohnya ya, ada resisten di daerah sini, kemudian support lagi, resisten lagi, support lagi gitu. Nah, ini apabila kita bisa mengetahui titik-titik support resisten, maka kita bisa tahu kapan sebaiknya melakukan buy, kapan sebaiknya melakukan sell gitu. Dan kapan sebaiknya melakukan take profit. Nah, ini mungkin kalimat sederhana tapi kenyataannya susah gitu buat apa namanya mengaplikasikannya. Kadang mungkin ya, kita sharing aja, kayak saya juga nih. Padahal tujuannya tapi udah masih apa kayak amanin dulu gitu. Nah, itu mungkin keraguan dari kita juga biasanya merubah uh, trade plan. Nah, itu mungkin dari saya juga masih sering juga gitu uh, terkait hal ini. Selanjutnya mungkin saya akan membahas mengenai ini ya, horizontal support resistance. Nah, ini mungkin contohnya. Nah, di sini horizontal support resistance. Nah, ini ada resisten di atas nih, terus ada resisten di bawah. Support di bawah. Nah, ini ketahan terus. Nah, ini masih di area sideways kan. Di area-area ini aja. Nah, ini contoh horizontal support. Jadi horizontal support itu support dan resist yang kita gambarkan berdasarkan garis horizontal ya yang kita buat gitu kayak gitu. Dan bahkan saya sendiri sekarang lebih seneng gitu menggunakan horizontal support resisten karena apa ya, simple aja. Jadi pengaplikasiannya simple, jadi kemungkinan lebih enak aja buat trading kita gitu. Nah, kalau ini mungkin tren support resist ya. Nah, di sini kita kalau misal trennya lagi bullish atau bearish, kita bisa tahu gitu. Tren resisten tuh berada di atasnya, dibuat aja garis ke atas gitu. Di area titik-titik yang menghubungkan garis itu gitu. Dan tren support juga sama di garis bawahnya, tapi dibuat titik-titik yang kemungkinan mantul di area itu. Selanjutnya ada step ya. Nah, ini step support dan resist. Mungkin ini kasarannya kita arah pergerakannya tuh mau naik atau turun tapi pelan-pelan gitu. Bahkan dibuat sideways dulu, terus habis itu dinaikin, jebol resisten, balik lagi sideways dulu, diturunin lagi, tapi pelan-pelan naik terus gitu. Nah, ini namanya step ya. Step ini ya asal misal ini supportnya nggak jebol support keduanya gitu. Kan ini ngebuat support baru kan. Tapi nggak jebol support yang bawah lagi gitu. Itu yang dinamakan step support dan resistance seperti itu. Nah, mungkin itu simple ya buat support dan resist ya dari penjelasan saya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa di akhir seperti itu. Selanjutnya trendline. Nah, di sini trendline. Nah, mungkin Bapak Ibu udah paham lah mengenai trendline. Jadi di berbagai instrumen itu trendline tuh cuma ada tiga gitu. Uptrend, sideways, downtrend. Udah itu aja, simple aja gitu, tiga. Nah, di sini pengertiannya yaitu ya sama tadi, kalau bullish dinamakan trennya sedang naik gitu. Kalau bearish ya turun. Kalau sideways ya naik turun dalam kisaran tertentu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa sih jadi dikatakan bullish itu apa sih gitu. Nah, ini kalau kalau dari pengamatan saya sih bullish itu bisa dilihat dari market movement breakdown ya. Kita breakdown aja dari segi kodenya. Nah, di sini kalau bullish ditandai dengan adanya dua, higher high sama higher low. Nah, ini contohnya ini. Ini higher high ngebentuk puncak baru, kemudian lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya atau higher low. Terus naik lagi, ngebuat puncak lagi yang lebih tinggi dari puncak selanjutnya gitu. Itu namanya bullish ya. Nah, ini mungkin bisa kelihatan lebih simpel ya kalau kita ngebuat kodenya di aplikasi analisa kita melalui trading view atau apa gitu yang memudahkan kita untuk menganalisis gitu. Nah, ini contohnya ini Bapak Ibu ya. Ini di call spot kemarin mungkin di bulan April, Maret sampai Juni ya. Ini sedang apa bullish gitu. Nah, ini high, ini higher high terus turun lagi higher low. Dinaikin lagi higher high-nya lagi, dibuat lagi puncak baru. Terus diturunin bentar secondary, terus higher high lagi, turun lagi tapi nggak jebol higher low yang sebelumnya gitu. Itu masih bullish terus. Nah, ini bahkan sampai higher high lagi gitu. Nah, ini contoh bullish movement.
Nah, kemudian kalau bearish movement di sini cirinya ada dua juga gitu. Ada lower low sama lower high. Jadi ketika ada saham turun ngebentuk lower low, nah itu ngebuat secondary dulu dan ngebuat puncak yang lebih bawah gitu. Lower high namanya. Terus turun lagi jebol supportnya, jadi ngebentuk lower low lagi, terus ngebuat secondary dulu lower high gitu. Nah, ini menandakan bearish movement seperti itu. Nah, bearish movement nih contohnya di gold spot nih tahun 2013 ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada lower high, terus turun lagi, lower low, terus gak kuat jebol lagi, bahkan turun lagi gitu. Nih, seperti ini Bapak Ibu. Nah, beda lagi dengan sideways movement. Nah, ini sideways movement ini ada dua cirinya, ada equal high sama equal low. Nah, di sini posisinya ya ketahan di area horizontal support atas, horizontal resisten atas sama horizontal support bawah gitu. Nah, ini harga mantul-mantul aja kayak bola pingpong gitu kan. Naik turun gitu doang. Nah, ini contohnya ya ini juga nih, sama. Nah, ini nggak naik, nggak turun gitu. Habis menyentuh resistennya dibawa turun ke support lagi, habis nyentuh support lagi dibawa ke resisten lagi seperti itu. Dan mungkin itu kalau untuk trend lain ya ada tiga ya intinya ya. Tadi ada bullish, sideways sama bearish seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk pertanyaan nanti bisa di akhir ya. Nah, ini selanjutnya ada candlestick ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini candlestick. Nah, candlestick itu apa sih? Ya ini bentuk chart yang memiliki bentuk seperti batang lilin. Ini digunakannya untuk apa? Untuk kekuatan supply dan demand yang terjadi di pasar seperti itu. Nah, mungkin ini empatnya yaitu kenapa sih kita selalu menggunakan candlestick ya? Candlestick lebih simple gitu. Bisa kita apa namanya? Terlihat secara visual dan merepresentasikan market psikologis. Jadi semua trader itu ini sepakat gitu, menyepakatinya membuat candlestick kayak gitu. Misal posisinya bearish ya kemungkinan ya banyak yang jual gitu kan. Kalau bullish ya banyak yang beli gitu. Kemungkinan candlesticknya ya bakal naik gitu. Nah, ini bisa kelihatan gitu di candlestick. Nah, ini apa? Ini contohnya secara visual ya. Secara visual ini candlestick bisa terlihat karena memiliki warna dan ketebalan body. Nah, di sini contohnya ini konstruksi candle nih ada candle open. Kalau bullish ya candle bullish tuh candle opennya di bawah, close di atas. Terus ada misal ada ekornya nih upper shadow, terus bawahnya ini ada lower shadow. Nah, ini bisa kelihatan secara jelas gitu. Ketika bullish itu ya opennya di bawah, close-nya di atas. Kalau kalau bearish ya opennya di atas, close-nya di bawah seperti itu. Nah, ini bisa merepresentasikan kondisi market ya. Nah, ini bisa kelihatan gitu. Ketika membentuk long body candle gini. Nah, ini ketika long body candle-nya bullish ya gitu. Bahwa berarti orang yang ada di market itu sepakat gitu bahwa harga itu kemungkinan kuat gitu, kuat buat naik gitu. Dan apa? Kemungkinan ya besoknya masih ada kemungkinan masih naik kayak gitu. Karena apa? Long body candle ini candle yang paling bagus lah kalau di kita trading gitu kan. Apalagi kalau ada ini ada long body candle dan nggak ada shadow-nya, wah udah pasti itu kuat gitu. Seperti itu. Kalau spinning top ini biasanya dibuat di atas ya, candle kayak gini nih. Terus high wave juga sama. Kalau high wave ini biasanya buat reversal kayak gitu. Nah, ini contohnya mungkin long body candle seperti ini. Nah, ini meskipun ada long body candle di bawah naik lagi, tapi kan nggak nyampe jebol resist kan. Ibaratnya ketahan resist di bawah turun lagi. Nah, ini menandakan market itu membentuk tren gitu. Ketika ada long body candle, wah kemungkinan trennya misal ini kan long body candle bearish. Nah, ini kemungkinan trennya bakal dibawa turun kayak gitu. Meskipun ada secondary movement dulu, tapi akhirnya ya turun-turun lagi gitu. Kalau misal jebol resist, ya paling fast break kayak gitu. Itu tandanya. Nah, ini seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa ini ada long body candle bullish satu ini? Nah, bullish satu kayak gini. Balik lagi ketika kita pahami lagi secara tren gitu. Yang tadi kita pelajari di sesi 3, part 3 ya. Ketika ada trennya masih bearish ya percuma gitu, nggak akan ini kecuali bisa jebol resist kayak gitu.
Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ini ketika long body candle bullish. Nah, ini contohnya. Ketika nih, oh ada candle bullish beberapa kali kan. Nah, ini kemungkinan ya bakal kuat uptrend kayak gitu. Ini gold spot juga nih. Ini bulan kemarin ya, Juni ya. Masih baru. Nah, ini kalau untuk candle hammer nih di sini. Nah, biasanya candle hammer ini ngebentuk pola reversal ya. Ketika ada candle hammer kemungkinan uh, market itu berbalik arah tren. Nah, itu mungkin jadi PR kita apa catatan kita juga ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin kalau misal nemu candle hammer gitu. Nah, itu kemungkinan market akan reversal seperti itu. Nah, ini contohnya ini market habis downtrend. Nah, ini ada candle hammer naik. Ada candle hammer lagi naik lagi. Terus kalau ada shooting star, nah ini shooting star ini candle yang ciri-cirinya kaki panjang atas. Ketika kaki panjang atas, kemungkinan tuh bakal koreksi dulu biasanya. Nah ini contohnya ini ada ada shooting star di atas, kemungkinan koreksi dulu, turun. Terus habis itu ada shooting star lagi, turun dulu. Nah ini misal ini daily ya, misal koreksi dua hari gitu, 3 hari. Asal nggak jebol support ya aman gitu. Nah ini koreksi. Nah ketika jebol support gini ya kemungkinan bakal turun kayak gitu. Selanjutnya ada candle hanging man. Nah hanging man ini candlenya kecil di atas, biasanya di pucuk gitu. Nah ini kemungkinan ya sama kayak tadi kayak shooting star. Kemungkinan bakal dibawa koreksi dulu kayak gitu. Asal gak jebol support ya kemungkinan masih oke buat melanjutkan kenaikan. Kemungkinan ngebuat secondary movement aja. Nah, ini mungkin catatan buat kita ya, penggunaan candlestick ini tidak bisa digunakan secara independen. Jadi, penggunaan candlestick ini harus dikombin dengan metode yang lain, seperti itu. Terus, mengonfirmasi area penting ya, contohnya tadi ketika ada candle hammer, wah kemungkinan ini nih support nih. Nah, kemungkinan ada kita bisa open buy kayak gitu. Terus digunakan untuk entry dan exit tadi. Kayak tadi misal ketika kita entry saat candle hammer terus ada shooting star di atas. Nah, itu mungkin titik kita buat TP kayak gitu. Itu mungkin yang perlu jadi catatan. Jadi, misal kita punya saham ya sekali lah Bapak Ibu kita pantau juga gitu chartnya. Jangan ngandelin kita juga. Maksudnya ya sebaiknya Bapak Ibu juga mau belajar gitu. Nah, itu bisa meningkatkan ini juga apa namanya kedisiplinan gitu-gitu. Itu ya yang paling penting ya. Terus membantu mengkonfirmasi momentum pergerakan harga. Nah, ini. Nah, yang terakhir mungkin mengukur kesehatan dalam market movement. Jadi ketika tadi ya ada candle apa namanya, misal ada lagi bullish nih, ada candle apa namanya, ada candle shooting star. Nah, itu kemungkinan koreksi dulu. Asal koreksinya nggak ada candle long body candle bearish ya aman-aman aja gitu. Dan nggak jebol support ya aman-aman aja. Itu mungkin terkait candlestick ya Bapak Ibu ya. Nanti kita misal ada pertanyaan boleh di akhir. Ini selanjutnya di part 5 ini terkait dengan indikator teknikal. Nah, ini mungkin yang sering, ini nggak saya bahas semua ya Bapak Ibu ya, ini yang sering saya pakai aja ya. Nah, kalau indikator teknikal ini alat yang biasanya dibuat berdasarkan perhitungan matematis atas harga, volume, atau minat pasar terhadap sebuah instrumen investasi atau kontrak keuangan. Nah, apa sih indikator teknikal itu? Setahu saya tuh di indikator teknikal yang sering digunakan tuh ada overlay sama osilator. Nah, kalau overlay ini biasanya berbentuk grafik yang digunakan dengan menumpuknya di atas grafik harga. Jadi ini tuh apa kalau kita ngomonginnya lebih simpel tuh uh, langsung menerapkan ini tuh di dalam di dalam chart ya. Jadi nggak dipisahkan kayak gitu. Ini contohnya apa? Mungkin moving average, Bollinger Band, parabolic SAR, Ichimoku, Kinko-shio. Nah, ini mungkin saya nggak bahas semua, tapi saya hanya bahas moving average ya, karena yang sering saya pakai gitu. Dan yang lain ya bukannya nggak pernah pakai, cuma saya kurang kurang sering aja gitu makainya. Kayak gitu. Kalau untuk moving average itu apa sih? Di sini indikator yang digunakan untuk menghaluskan pergerakan harga. Nah, ini untuk menyaring fluktuasi harga yang bersifat acak. Kan kadang kalau di pasar itu terbentuk ini ya, harga tuh naik
kenceng gitu, terus ngebuat candle panjang apalagi di pasar forex kan gitu. Nah itu dengan adanya moving average ini, jadi kita bakal tahu gitu batas-batas harga apa ya rata-ratanya gitu. Nah ini bisa tergambar dengan lebih rapi kayak gitu. Nah ini indikator ini tuh bersifat trend following. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini tuh kegunaannya itu mengetahui sebuah tren. Jadi moving average itu kita bisa digunakan untuk mengetahui sebuah tren. Jadi simpel aja Bapak Ibu. Misal ada tren bullish gitu. Ya itu kemungkinan moving average-nya bakal naik gitu. Nah itu bakal kelihatan secara visual kayak gitu aja. Dan ini dan juga lagging atau tertunda. Nah karena ini dibuat berdasarkan harga yang telah terjadi. Jadi ini moving average itu didapat dari rata-rata harga sebelum-sebelumnya dalam suatu periode. Nah ini contohnya ya. Di sini ada moving average. Nah ketika posisinya kayak gini menandakan areanya masih bullish. Tapi ketika dia jebol moving average-nya itu menandakan areanya bearish. Nah ini bisa kita tahu kenapa ya ini moving average itu dikatakan sebagai indikator tren ya ini gitu. Kita bisa tahu area-areanya gitu. Buat entry juga bisa kayak gitu. Nah ini semakin panjang periode dari moving average yang kita buat gitu, pergerakan garis akan makin lambat. Jadi misal kita kan biasanya kalau mungkin dari kita atau yang mungkin pernah ikut kelasnya Mas Firman juga, kita tuh sering gunain moving average tuh eksponensial ya. Nah ini mungkin nggak saya bahas juga sih. Jadi kalau ada moving average tuh ada tiga, ada SMA, EMA, sama satu lagi apa lupa saya. Ya intinya kalau kalau yang simple moving average itu periodenya itu misal periode 100. Nah, ini berarti misal kita makainya time frame daily berarti 100 hari rata-rata harga 100 hari. Nah, seperti itu. Itu secara simpelnya ya. Di sini berarti suatu harga itu dikatakan rata-ratanya selama 100 hari, misal harganya sekarang 2.000. Terus harga 100 hari rata-ratanya cuma 1.000. Nah, itu berarti areanya bullish seperti itu. Nah, ini semakin panjang periode yang kita gunakan, nah itu semakin halus. Karena apa? Ya itu memungkinkan harga semakin misal kondisinya masih bullish gitu kan. Nah, itu kemungkinan harga itu semakin kuat gitu dengan menggunakan moving average itu. Jadi ketika moving average-nya dijebol, nah itu kemungkinan berarti ya udah kemungkinan bakal kelawan trennya seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dikatakan moving average 21 tuh lebih lambat atau lebih lincah ya ini. Karena ini kita pakai time frame 5 menit. Berarti selama 21 candle sebelumnya ini lebih kasar gitu pergerakannya. Ini bahkan ada candle kayak gini nih. Nah, ini bisa kelihatan tuh, lebih kasar kan pergerakannya, lebih nggak smooth gitu. Tapi ketika kita periodenya 90 lebih halus tuh. Lebih halus. Ibaratnya nggak kasar banget gitu. Nggak ibaratnya mungkin kalau kita masuk entry di sini sampai sini terus sampai udah TP gitu. Naik lagi apa beli tapi bentar doang turun lagi. Nah, ini bisa menandakan ini. Kalau kita pakai 90 kan lebih halus gitu. Lebih kelihatan rapi lah. Nah, ini jadi moving average ini bisa digunakan sebagai support dan resisten dinamis. Nah, yang sering saya bahas juga mungkin kalau di membership dynamic support, dynamic resistance. Nah, itu kita menggunakan moving average ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu dipelajari juga Bapak Ibu ketika ada apa namanya gambar kayak gitu ya dicermati gitu. Itu menarik apa enggak? Nah, itu balik lagi ke diri masing-masing. Dipelajari lagi sesuai nggak maksudnya dari segi uh, ciri khas misal tradingnya seneng pakai apa namanya ketika bullish trend kayak gitu ya jangan masuk di saham-saham yang bearish trend dan uh, ngebuat secondary doang kayak gitu. Nah itu mungkin ada kecocokan masing-masing. Kalau saya sih lebih seneng saham-saham yang lagi bullish ya dibanding saham-saham ngebuat secondary movement aja biasanya seperti itu. Cuma ya
nggak menutup kemungkinan juga kalau LQ45 kayak gitu bagus ya sikat aja gitu. Nah ini mungkin support resisten ini akan nampak bila kita menyusuri titik-titik pertemuan antara harga dan garis MA. Nah ini bakal kelihatan jelas. Nah ini mungkin seperti ini ya penjelasannya. Nah ketika ada seperti ini kan dikatakan tren bullish ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada support di sini. Supportnya apa? Dari MA gitu. Dari moving average-nya. Nah ketika dia jebol area moving average-nya, wah kuat nih bullish. Nah ngebuat secondary dulu. Asal gak jebol terus ke sini, jebol support ini ya aman-aman aja. Jadi kemungkinan tren bullish ini cuma melemah doang gitu. Ketika di bawah naik lagi ya kemungkinan tren bullishnya kuat kayak gitu. Itu simple. Terus ketika kayak gini, tren bearish terbentuk membuat resisten di atas. Nah, ketika ngebuat resisten di atas ini, asal gak jebol lagi resistennya. Nah, ini kemungkinan ya udah bentuk bearish kayak gitu. Jadi kita ikutin aja gitu. Kalau misal di forex kan bisa entry sell juga. Jadi di sini wah bearish nih. Wah, udah kesempatan buat entry kayak gini. Seneng banget ini kayak gini. Udah nih kayak gitu. Ikutin aja harganya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Simple nih kalau contohnya moving average sebagai support dan resisten. Nah, mungkin itu guruku ya no. Oke, mungkin selanjutnya yang tadi overlay. Kalau yang osilator mungkin saya akan membahas terkait MACD ya yang sering saya pakai juga. Nah, ini indikator ini biasanya tuh berada di bawah chart gitu. Nah, ini misah, nggak di dalam chart. Nah, ini kalau yang tadi tuh memperhitungkan apa namanya harga ya. Kalau ini tuh memperhitungkan volume osilator tuh. Apalagi MACD ya. Jadi bakal kelihatan tuh ketika ada orang beli banyak, beli sedikit tuh bakal kelihatan di MACD seperti itu. Nah, ini MACD apa sih gitu? MACD ini bisa dikatakan sebagai bisa digunakan sebagai untuk mengukur kekuatan tren. Kemudian sebagai price action juga itu bisa dikatakan sebagai menentukan posisi buy dan sell kita gitu. Dan terakhir mungkin sebagai indikator momentum ya. Di sini kondisi overbook atau oversold. Nah, ini bisa dilihat di MACD seperti itu. Nah, ini kenapa sih MACD dikatakan sebagai indikator tren kayak gitu? Nah, ini MACD ini misal di areanya positif, nah itu bisa dikatakan posisinya sedang uptrend. Dan ketika MACD-nya berada di zona negatif itu di bawah 0 biasanya, nah itu bisa dikatakan sebagai downtrend. Nah, ini mungkin contohnya seperti ini. Nah, ini posisinya di bawah tapi ngebentuk nggak turun. Nah, ini bisa dikatakan uptrend nih, harganya uptrend kayak gitu. Tapi ketika turun gini, nah ini kemungkinan downtrend seperti itu. Dari atas ke bawah, nah udah mulai crossing di harga kosongnya, wah udah pasti ini kemungkinan bakal downtrend kayak gitu. Bisa kita ikutin aja gitu. Tapi ya tetap MACD ini nggak bisa diikutin sendirian tanpa ngelihat chart juga ya, harus ngelihat chart dan ngelihat time frame juga. Makanya tadi materinya berawal dari awal dan sampai sekarang itu ada hubungan kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk menentukan posisi buy dan exit, di sini garis harus saling berpotongan dari bawah ke atas. Baliknya kedua garis harus berpotongan dari atas ke bawah untuk membuka posisi sell. Nah, ini kalau untuk posisi beli ya. Jadi dari bawah ke atas kayak gitu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau posisi jebol gini, apalagi chartnya jebol MA juga ya, moving average juga. Dengan MACD juga jebol juga, posisinya sama. Nah, ini post open sell bisa kayak gitu. Nah, ini enak gitu. Kita ikutin aja. Nah, ketika crossing lagi ke atas lagi, nah ini kita bisa open buy gitu. Mulai crossing lagi kayak gitu. Bisa bisa buat price action ya intinya. Simple aja. Jadi MACD ini digunakan sebagai momentum juga. Karena apa? Karena dia memiliki histogram ya atau batang-batang yang ada di MACD itu. Contohnya seperti ini.
Ketika momentumnya sedang bearish dan kenceng merah-merahnya yang tebel banyak, nah itu berarti masih kuat. Nah itu jangan jangan kita malah pasang buy gitu. Ketika momentumnya lagi kenceng gitu. Nah ini jangan pasang buy gitu. Yang ada malah kita ngelawan tren. Nah itu yang salah juga ya. Nah ketika mulai mereda ya, merahnya menjadi merah muda gitu. Nah ini bisa kita cicil pelan-pelan buat masuk. Sama kalau momentumnya lagi menguat, ya kita masih ikutin aja gitu. Jangan ketinggalan juga gitu. Kecuali kalau hijaunya udah mulai mereda, ini namanya overbook. Kalau yang merah tadi oversold ya. Atau dikatakan tuh udah jenuh jual. Jadi udah kebanyakan orang yang ngejual atau udah kebanyakan orang yang ngebeli gitu. Jadi potensinya orang semakin capek ibaratnya, udah ke TP aja gitu. Nah itu potensinya bisa dilihat di sini kayak gitu, di MACD. Oke, mungkin itu terkait dengan indikator. Nah, mungkin yang terakhir ini kita akan membahas Fibonacci ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti pertanyaan di sesi akhir ya. Mungkin ada 15 menitan lah. Kita bisa open pertanyaan sampai 20 menit. Oke, selanjutnya ada Fibonacci. Nah, ini mungkin kalau yang pernah ikut kelas Mas Firman juga udah dijelasin juga. Nah, ini mungkin Fibonacci ini biasanya berbentuk angka ya, karena itu yang menemukan namanya Leonardo da Pisa, biasa dipanggil Leonardo da Fibonacci ya biasanya. Nah ini area ini biasa digunakan dengan rasio khusus, merupakan area support resisten harmonik, atau bisa dikatakan kita sebagai bisa untuk memprediksi harga, itu kasarannya karena harmonik. Nah ini apa sih kegunaan Fibonacci itu? Nah ini Fibonacci ini misal ada penurunan yang cukup dalam, Fibonacci ini dapat mengukur target support gitu. Bahkan kita tahu, oh kemungkinan turunnya bakal sampai sini sih, paling jebol-jebol dikit gitu. Nah ini sebagai titik terakhir penurunan. Nah ini selanjutnya Fibonacci bisa memberikan probabilitas yang tinggi untuk mengukur area reversal itu. Nah jadi mengukur area reversal itu apa? Ketika udah balik harga, wah kemungkinan bisa tahu prediksi harga ke depannya targetnya di berapa tuh bisa kita ketahui lewat Fibonacci. Terus yang ketiga, dapat menentukan lokasi target harga tertinggi. Nah ini sama ya tadi ya. Kita bisa tahu mengetahui kemungkinan kalau setinggi-tingginya harga tuh sampai berapa sih. Nah ini bisa kita prediksi dengan Fibonacci. Yang keempat itu mengukur entry yang bagus di time frame berapapun. Nah ini mungkin ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya mungkin Fibonacci ini balik lagi nggak bisa digunakan sendiri. Nah ini Fibonacci ini hanya bisa melihat target profit, stop loss ataupun titik entry. Selain itu Fibonacci ini perlu digabungkan dengan indikator yang lain kayak tadi momentum, terus pattern dan time frame tentunya ya. Oke, mungkin itu. Nah ini untuk rasio-rasionya yang mungkin kita yang sering pakai ada 0,382, 0,5, 0,6, 0,78, 1,272, 1,618, 2,24, 2,618. Nah ini angka-angka Fibonacci ya, biasanya terjadi di area-area penting itu. Nah ini kalau untuk ini Fibonacci itu dibuat dari apa sih gitu. Fibonacci ini bisa menarik garis Fibonacci, dan yang perlu diperhatikan adalah memahami area swing high maupun swing low. Jadi kayak tadi nih, membentuk secondary movement atau primary movement seperti itu ya. Market movement structure lah kasarannya gitu. Jadi balik lagi kayak tadi, kasarnya lagi areanya lagi bullish atau bearish itu kita bisa tahu, harus ketahuin dulu lah sebelum kita membuat Fibonacci. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pola Fibonacci itu ada dua sebenarnya, pola XAB sama XAY. Jadi ketika pola XAB ini kita bisa digunakan untuk mencari titik entry yang tepat ya. Karena kemungkinan misal di sini dikatakan pola XAB ini kita bisa sebagai acuan buat kita masuk gitu. Maupun ini kalau di forex mungkin bisa dibuat di dalam secondary movement untuk bearishnya,
ataupun bullishnya juga bisa seperti itu. Sementara kalau pola XAY ini digunakan untuk mencari area, target area. Jadi ya seperti saya bilang tadi, kegunaan Fibonacci itu ada dua, buat entry sama buat exit atau mengetahui target area, prediksi harga itu ya yang paling penting. Nah ini jadi Fibonacci itu ada dua yang sering saya pakai. Di sini ada internal retracement sama external retracement. Nah, yang internal ini ya tadi yang pertama kita memprediksi buat titik entry. Nah, ini ada beberapa ini ya. Ini kondisi lagi bullish contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, titik X, A, B, Y. Nah, ini kita kalau mau entry ya di daerah B ini kan, di daerah B buat target di daerah Y. Nah, ini kita bisa tahu gitu. Kemungkinan sih kita sebelum ada ini ya, sebelum ada sebelum ada Y nih. Nah, misal turun ke sini. Nah, itu kemungkinan turunnya sampai berapa sih gitu, yang pas gitu. Nah, ini bisa kelihatan di internal retracement. Nah, ini contohnya ini. Kalau kita membuat internal retracement itu digunakan rasio berapa sih? Nah, ini rasio 0,382, 0,5, 0,6, 0,786. Nah, ini yang sering kita pakai. Nah, ini posisinya seperti ini. Ketika bullish tuh, nah harganya ini. Nah, kemungkinan turunnya sampai berapa sih? Nah, 0,618 ini dinamakan golden ratio. Nah, ini kalau menurut si Leonardo da Pisa itu angka penting atau pi ya kalau kita di matematika tuh. Jadi turun di area 0,618 ini titik kita buat entry. Nah, setidaknya biasanya kita cicil entry di area 0,5 atau 50%-nya. Seperti itu. Beda dengan ketika saat bearish. Sama, misal kita bearish nih. Entry sell di sini, entry sell di 0,5, 0,618. Nah, ini kemungkinan titik entry kita buat sell. Seperti itu ya Bapak Ibu. Maksimalnya. Nah, misal jebol sini gimana, Mas? Jebol 78,6. Nah, kalau jebol 78,6, nah itu kita tarik aja, berarti stop loss aja. Jadi misal kita entry di sini, stop loss-nya di bawah ini, di bawah 78,6 seperti itu. Nah, ini contohnya ketika lagi bullish. Ini di XAU ya kemarin ya, di bulan April. Nah, ini time frame 4 jam. Ketika ada X di sini, A di sini. Nah, ini kita nariknya dari sini ke sini, Bapak Ibu. Nah, ini ke sini. Ke sini. Nah, ini kita bisa tahu titik entry-nya. Nah, ini berarti area ini nih 0,5 0,618. Nah, ini area kita buat beli gitu. Cicil. Nah, nih di bawah ini dulu kan, di bawah turun dulu kan. Di bawah turun tuh ngebuat false break doang, tapi habis itu dinaikin. Kayak gini nih contohnya. Jadi ngebuat secondary dulu, terus habis itu ngebuat primary lagi. Itu ya biasanya kalau di ini kita ngebuat dengan Fibonacci. Nah, ini sebagai titik end di sini. Ketika tuh gini, wah, pengen ya gitu. Dia aja kalau 5. Ini ada penting gue. Oke, selanjutnya mungkin Fibonacci external retracement. Nah, mungkin nanti kalau misal ada yang belum paham, nanti kita contohin langsung aja pas sesi tanya jawab. Kalau untuk eksternal ini kebalikannya ya tadi yang satu kita bisa memprediksi harga gitu. Nah, ini eksternal ini untuk mengukur akhir dari pola reflection. Jadi kita bisa memprediksi harga area Z ini yang bakal kita tuju gitu. Maksimalnya di berapa sih gitu. Nah, ini rasionya yang digunakan berapa? 1,13, 1,272, 1,618, 2,24, 2,618. Nah, ini contohnya kayak gini. Ketika posisinya saham lagi bullish. Nah, ini membuat secondary dulu. Nah, ini kita langsung aja ngebuat Fibonacci-nya. Nah, area-areanya nih udah kebentuk resist kan. Nah, ini kemungkinan area-area penting. Nah, maksimalnya biasanya ya 618 ini. Tapi normalnya biasanya di area ini 1,618 seperti itu. Itu yang wajar ya. Kalau ini berarti kenceng banget gitu. Kayak gitu. Area golden ratio juga. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, bearish juga sama. Kalau bearish kan ngebuat secondary-nya ke atas kan ibaratnya nih. Dari X ke A kita tarik ke bawah. Cet. Berarti ke bawah nih. Kemungkinan turunnya bakal ke arah sini.
Nah ini double ya, double salah. Nah ini selanjutnya ini ilustrasinya seperti ini. Nah ketika sahamnya lagi bullish, misalnya ini bukan saham, XAU-nya lagi bullish. Nah kita tarik dari X ke A ya, Bapak Ibu ya. Dari X ke A, nah ngebentuk reflection ke Y. Nah ini jadinya kayak gini, bener kan? Dari X ke A larinya ke sini juga kan, 618. Ini ketika kita tarik ke sini nih, langsung ini titik-titik ini kebentuk juga langsung. Nah, reflection ke sini. Nah, ketika di sini mantul ke bawah lagi. Nanti di sini coba kita ketika ini masih bullish, reflection lagi bisa kayak gitu. Asal gak jebol support lagi kayak gitu. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu ya yang saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan forex technical analysis trading level 2 ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan silakan bisa, atau pengen membahas saham juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya lebih senang yang ditanyain yang ada di materi dulu gitu. Nanti yang buat yang lain di belakang aja gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan langsung aja. Boleh boleh buka mic juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Saya tutup jam 20.30 ya, 10 menit lah bisa. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh langsung aja. KXAU tuh potensi kemana ya? Oke, eh, kita coba ya. Berisnya kencang benar. Nah, mantap nih. Udah sering ikutin berarti. Kebetulan kemarin saya loss nih, Mbak Usama. Karena saya mikirnya udah ngebentuk ngebentuk ini ya. Saya kemarin entry buy malahan. Karena ya tadi seperti Mbak Usama bilang juga, XAU banyak jenisnya, Mas. Enggak sih, XAU satu, Pak. Mungkin yang yang apa namanya? Yang banyak jenisnya tuh forex. Forex tuh banyak jenisnya. Kalau XAU satu, XAU kali USD. Sebentar ya, ini saya bukain dulu. Nah, ini contohnya mungkin kita prediksi harga XAU ya. Prediksi harga XAU. Nah, ini kita retracement aja nih. Kita edit dulu ya retracementnya. Mungkin di sini udah kelihatan belum nih? Oh, udah. Oke. Fibonacci retracement kita buat dulu. Nah, ini misal kita prediksi harga. Ini kan posisinya ini primary movement, secondary movement. Nah, ini primary lagi kan. Nah, ini kita coba cek. Nah, ini kebentuk langsung kan Fibonacci. Nah, kita tinggal edit aja nih harganya. Nah, kalau primary kan ini nggak, kalau buat target price kan kita nggak perlu ini kan. Nggak perlu kita pakai yang atas-atas saja. Nah, ini kita kecilin time frame-nya tadi berapa? 1272. Bentar. Oh, ini ada 1272. Nggak usah. Nggak usah. Ini maksimal. 1272, 2414. Oke. Nah, ini kita panjangin aja. Oke. Nah, kemungkinan nih XAU nih kemungkinan maksimal turun dulu nih ke area sini ya, Mbak Usama ya mungkin ya. Ke
area eh, 1833 atau bahkan mantul di area ini di area 86. Nah, tapi kalau lihat dari candle daily mungkin kemungkinan bakal ngebuat ini ya. Karena kenapa kita kalau pakai daily itu terlalu ini ya, terlalu apa namanya? Terlalu besar time frame-nya. Karena kita misal kalau tujuan saya buat apa namanya? Scalping atau day trade ya kita turunin ke time frame satunya. Nah, ini cuma kalau daily-nya kemungkinan sih masih bakal turun ya. Apalagi ini ngebuat apa? lower 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 low yang baru di sini. Kan ini kan eh, lower high nih di sini. Nih ngebuat lower low. Kemungkinan sih masih bakal turun sih. Enak sebenarnya kalau di forex kalau misal ini tinggal nentuin titik yang pas buat entry di sini aja nanti. Nah, paling kalau ngebuat secondary movement paling di daerah sini sih. Coba kita cek. Kalau ngebuat secondary movement sih, nah misal ini di area ininya, nah ini membuat secondary movementnya di berapa? Kita matiin yang ini, kita cek aja 0,6. Nah, kemungkinan sih kalau ngebuat secondary movement dulu ke sini dulu nih, ke atas dulu. Cuma kalau menurut saya sih ya kemungkinan bakal ada bullish dulu lah dalam jangka jangka waktu pendek. Kita tunggu aja nih di daerah sini. Kalau mau main jangka panjang bisa nih. Cuma kalau saya sih nggak siap ya, maksudnya udah pakai time frame daily di forex tuh rada riskan karena pergerakannya sangat volatil seperti itu. Nasdaq masih menarik gak? Oh iya, nih saya kemarin, oh iya, saya kemarin loss juga tuh di Nasdaq. Sama, karena menurut saya nih Nasdaq sama apa namanya, sama XAU tuh satu satu jalan gitu. Kemarin saya loss lumayan nih, hampir hampir $20 lebih, 25 kayaknya. Nah ini kalau Nasdaq nih, nah trennya masih bullish nih, trennya masih bullish. Cuma kalau kita lihat secara moving average ya, nih mungkin kita kita pengen belajar setting moving average juga bisa di sini Bapak Ibu ya. Saya biasanya kalau di ini pakai moving average rebound, rebound. Nah ini, wih, kalau ini yang nggak gratis, kok nggak bisa coba. Oke. Nah kalau saya pakai moving average rebound biasanya setting nih eh tiga lah ya. Nih ganti EMA semua. Nah, ini 21. Nah, ini berarti tuh selama sebulan. Kalau 21 hari tuh dalam katakan tuh periode 21 hari kalau kita pakai daily tuh sebulan. Kalau ini 34 kemudian 90. Nah, ini kemudian sih kalau menurut saya sih eh, bakal mantul dulu ya, Pak ya. Kalau Nasdaq tuh kemungkinan ke sini dulu. 14.637 634. Nah, ini kemarin saya prediksi masih bakal turun kan. Saya saya di sini apa namanya? Kemarin entry buy-nya sih di sini sih. Entry buy-nya di sini. Karena saya mikir kalau kita kecilin time frame biasanya kan ngebuat secondary dulu. Nah, ternyata ternyata pas jebol sini nggak kuat, malah balik lagi turun. Cuma lewat doang ya, false break. Nah, ini kemarin saya loss dan nggak kuat. Sering banget nih kayak gini. Kalau saya biasanya pakai time frame 1 jam sih. Nah, ini kemungkinan di sini nih nguji lagi dinamik supportnya. Kalau nggak kuat ya turun lagi kemungkinan. Nah, ini kalau kita cek apa namanya dengan Fibonacci ya, kan ini kemungkinan ngebuat secondary dulu. Nah, kita tarik aja dari sini ke sini ke bawah.
Nah, kemungkinan sih kalau misal apa namanya? Kemungkinan kalau misal dibawa naik dulu nih ke daerah-daerah sini lagi. Paling nyentuh ini dulu, nyentuh dynamic support lagi, dynamic resistance ya kalau di atas. Jadi nyentuh dynamic resistance kemungkinan bakal turun lagi. Tapi kalau menurut saya emang trennya udah apa bearish ya. Apalagi dilihat dari weekly-nya. Tuh, kenceng kan kemarin. Dan gagal all time high kan kemarin. Kemungkinan koreksi dulu kalau kalau dinamik apa? Kalau di dinamik support weekly-nya nih kemungkinan di sini sih turun hingga 14.500-an lah. Seperti itu, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Area-area ini sih kemungkinan bakal mantul ya. Kalau mungkin kalau buat secondary ya di sini. Cuma kalau pakai weekly ya remuk lah kita kalau modal kecil. Kayak gitu. Kalau modal gede mah oke-oke aja, cuma resiko juga gede. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Oke, mau nunggu reversal nih XAU. Nah, XAU kemungkinan sih kalau menurut saya ada reversal dulu ya. Reversal bisa di sini tadi ya, Mbak ya. Kalau reversal tadi di sini berarti. Nah, kemungkinan reversalnya sih kalau kuat ya di sini sih. Di area 18.667 lah. 18.70 lah di daerah situ. Tapi kemungkinan sih menurut saya sih kalau ada candle kayak gini ya, ada candle kayak gini, daily-nya bakal naik dulu lah, pelan dikit sini paling habis itu turun lagi. Gitu sih, Mbak. Kalau prediksi saya sih kalau namanya. Wah, kalau saya XAU gak pernah, Mbak, pakai time frame 5 menit. Seminimal-minimalnya tuh 30 menit. Karena ya stres sendiri kalau kita pakai time frame 5 menit tuh. Kalau 30 menit tuh lebih rapi, Mbak. Lihat tuh. Seminimal-minimalnya ya, ini ya. Tuh, jebol area dynamic resistance lewat doang. Nah, ini titik entry kita biasanya kayak gitu. Nah, coba nih. Nah, tapi kalau dilihat nih, kenapa kemungkinan ada reversal? Nah, kenapa ini? Nah, ini kalau kita tandain aja pakai simbol ya di sini. Ini kan udah uh, lower high. Aduh. Nah, ini lower low nih di sini. Nah, di sini udah ngebuat ngebuat lower baru L di sini. Nah, kemungkinan sih uh, higher high higher low. Nah, di sini. Nah, ini kemungkinan sih bagus ya buat entry ya menurut saya sih. Cuma ya balik lagi ke analisa masing-masing. Kalau menurut saya sih bakal ada jebol sini dulu nih. Enak nih buat entry nih di daerah sekarang ya. Stop loss di mana? Stop loss di sini. Nah, ini berapa pips? Coba nih ukur. 484 89 sekitar 50 pips lah. 50 pips mungkin kalau kita entry 0,01 berarti $5 kalau stop loss. Ini enak nih buat entry buy nih. Kalau menurut saya ya, cuma balik lagi ke masing-masing. Kalau kalau dari saya sih kemungkinan bakal ini ya. Bakal ke sini dulu kemungkinan. Kalau kalau ke sini nggak kuat jebol ya kemudian beres lagi kayak gitu aja. Kalau kemungkinan sih ini Mas Ulul nih coba saya pakai 5 menit. Jangan Mbak. Kalau saran saya sih jangan ya 5 menit ya. Udah percaya aja sama saya. Soalnya saya udah ngerasain lah pahitnya forex. Saya pernah margin call udah udah 2 kali kalau nggak salah margin call 2 kali saya kemarin. Cuma ya namanya trading ya gitu, mau belajar pelan-pelan. Alhamdulillah kemarin porto saya bertumbuh. Kemarin saya lumayan tuh hari apa itu
dapat dapat hampir $40, $40 lebih dari $44. Yang penting konsisten aja saya sekarang. Terus kemarin loss $24 masih, tapi kan eh, apa namanya, masih oke ya, maksudnya untung $44 tapi loss $24, sekitar masih untung $20, masih masih inilah, secara akumulasi sih masih oke, asal kita bisa ngejaga risk reward aja gitu. Mas Ulil bagusnya emang di combine sama indikator apa ya, sama kalau boleh kalau time frame-nya berapa aja yang bagus. Moving average tadi sama kayak yang saya pakai ini, mungkin bisa ditiru ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin kalau mau screenshot bisa nih, pakai ribbon kalau pakai ini ya, pakai trading view. Nah, ini mungkin bisa di screenshot aja ya Bapak Ibu ya. 21, 34, 90. Mau pakai time frame berapapun saya pakai ini. Selalu nih. Semakin jauh makin bagus. Biasanya mantul di area 200 tuh mantep banget. Kalau jebol udah pasti trennya bakal berubah drastis kayak gitu. Ini contohnya ini ya. Nih contohnya nih, saya kasih tahu nih. Ini kita pakai time frame H1. Ketika jebol nih, gak kuat jebol 200-nya nih. Jebol 200 nih, wah kenceng kan langsung kan candlenya. Enak banget kalau pakai ini. Ngebuat ini aja. Dan rapi kan Bu, apa Bapak Ibu nih. Dia tuh pergerakannya rapi banget tuh. Ketahan 90-nya, ketahan, 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 ketahan. Area sini entry share lah, langsung turun ke sini, ngebuat Hager apa lower lower high yang baru ya. Kayak gitu. Lower low deh. Kayak gitu. Terus time frame berapa aja yang bagus? Kalau saya sih seneng pakai pakai apa moving average di combine sama MACD. Nah, kalau MACD settingan saya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin nih saya hapus dulu. Nah, ini MACD udah oke sih. Udah rapi. Nah, kayak gini kan nih kemarin kan ada bearish divergence nih. Ini turun, ininya naik. Nah, ini bearish divergence nih bisa diikutin. Kemungkinan kenceng kalau ada kayak gini nih, momentum-momentum kayak gini nih yang seneng saya. Kemarin tuh saya nemuin Nasdaq di M15 ya, ini mungkin saya tunjukin ya, kemarin saya cuan gede tuh di situ. Nasdaq time frame 15 menit itu nandain lagi bullish divergence, makanya saya kemarin entry banyak tuh masuk kemarin banget nih. Nah, ini nih Bapak Ibu nih lagi turun. Kok ini sih di sini deh, kemarin kapan ya, bener deh ini ya. Bener-bener ini salah. Lagi turun nih, ininya masih ininya naik. Wah, ini kayak gini nih enak banget. Udah ikut aja gitu. Buat buy gitu. Ikutin aja. Momentum-momentum kayak gini nih, kalau nemu kayak gini ya udah pasti itu mah pasti bakal bagus gitu. Kemungkinan bakal naik dulu kayak gitu. Udah buy aja kalau kayak gini posisinya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyain lagi. Mungkin bahas saham juga nggak apa-apa kalau mau nanya saham. Kita ini bareng-bareng lah. Yang masih punya saham atau yang kemarin udah beli saham duluan. Makasih banyak Mas. Oke, sama-sama Mas. Kalau ada pertanyaan boleh nih, saya buka lagi satu dua pertanyaan boleh lah. Terakhir sebelum saya tutup, lagi-lagi nanti nanti kalau pengen ngebahas forex di membership ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya.
Jadi pengen nanya nih, Mas XAU gimana gitu. Nanti bakal saya update. Cuma kenapa saya nggak jarang update XAU? Karena nggak ada yang nanya. Jadi ya saya ini aja gitu. Kalau ada yang nanya ya kemungkinan bakal saya bahas juga gitu. Nggak menutup kemungkinan di. Jadi kalau bisa tuh membership kita belajar bareng-bareng lah. Jangan sampai kalau bisa tuh kita jadi trader mandiri dengan apa namanya, nggak perlu dikasih swap kasarnya kayak gitu. Itu saya lebih seneng kayak gitu, tapi ya kita jadi ruang diskusi aja gitu di membership, lebih asik aja gitu buat sharing gitu. Tekim udah punya belum, Mbak? Tekim tuh kita udah rekom udah lama dan udah, wah kalau posisinya kayak gini sih terakhir kemarin udah udah sampai sini tuh udah kemungkinan udah berat sih kalau menurut saya. Karena ini kan kalau kita cek nih, nggak kuat jebol resist kan. Cuma kalau menurut saya sih kalau posisinya kayak gini ya, tuh dari sini malah bearish nih, masih bearish. Cuma kemarin kan kita ngambil secondary-nya aja sebenarnya. Pas kita rekom tuh. Udah harga di berapa? Kita ambil secondary karena ada inverted head and shoulders kemarin tuh. Ini kan inverted head and shoulders kan. Terus break dengan volume. Rekom buku. Oh ini bukunya siapa ya namanya lupa gue. Ini analisis technical for mega profit. Mungkin ini lupa nama yang nulis tuh, lupa. Saya tuh baca technical ini sih banyak kok PDF-nya kalau nggak salah ya, mungkin bisa search aja nih gambar bukunya tuh kayak gini. Nah ini enak, bagus banget nih buku, wajib dibaca lah buat para trader. Ini bagus nih, dari Edianto Ong ya. Ini udah saya baca ini berlama, ini gede banget bukunya, tebel lah. Tuh bagus Bapak Ibu ya, ini kalau pengen belajar bisa. 7.700, oke. Kim, waduh belinya di atas lagi. Kalau kondisi sekarang sih kalau kita tarik Fibonacci ya, Mbak, apa Bu ini. Kemungkinan ke sini sih. Kalau kemungkinan kalau misal ketahan di 7.300 coba entry lagi aja, nyicil. Siapa tahu nanti di bawah bullish. Cuma ya kalau menurut saya sih, hmm, kalau trennya kayak gini sih kemungkinan bearish ya. Kalau pengen nyoba, kalau kalau nggak siap loss gede, mending kondisi sekarang cut loss aja. Kalau misal ini berapa persen nih? 7.700. Cuma 2% kan? Cut loss aja mending, atau kurangi muatan. Nanti beli lagi di 7.350-an. Kayak gitu ya, Bu Bu Elisa. Nanti sambil dibantau aja karena kemarin kita rekom udah TP3 nih, udah sini. Udah di atas ini nih. Nggak kuat jebol malah. Sama-sama. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Terakhir, yuk 2 menit mungkin cukup. Kalau pengen ya tadi ya, kalau pengen
nanya-nanya forex bisa di grup langsung aja. Oke, kita nanti misal ada, nah rencananya tuh nanti yang forex tuh malah ada live trading ya. Kenapa kalau di saham nggak berani live trading ya? Tadi balik lagi kemarin yang ditanyain sama Bang Usama. Kalau di saham tuh terlalu riskan karena kadang ada yang ngerjain gitu, apalagi ada yang tahu kayak gitu, apalagi yang banyak grup kayak gitu, wah pasti bisa bocoran. Soalnya ya saya berapa kali ikut grup yang lain juga kayak gitu, ada yang bocorin, misal live tradingnya siapa gitu, dibocorin lah di situ kayak gitu. Karena ada bit over, beda kalau forex kan kesannya tuh kita ada apa namanya yang pemain gedenya ya bank-bank dunia gitu, bukan bukan lagi investor-investor receh gitu kayak gitu. Kalau di saham kan mungkin kita bisa punya uang 200 juta udah bisa goreng saham itu mak. Nah itu yang bisa yang membedakan sih kayak gitu. Kenapa kita mungkin alasan kita nggak berani live trading saham ya itu beda sama nanti forex, mungkin insya Allah bakal ada live trading yang jangka waktu. Ini mungkin lagi dibahas sama Mas Firman juga sama saya juga kemarin kayak gitu. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau forex nggak bisa aki bener. Kalau di saham terlalu riskan sih asli. Soalnya ya udah pernah ikut live trading juga ya kayak gitu, sikut-sikutan antar temen malah yang banyak kayak gitu, beda sama di forex kan yang pemain-pemain gedenya kan bukan ini kayak gitu. Harum gimana Mas? Oke, Harum oke sih sebenarnya, kemarin saya cek ya. Tuh, Harum tuh ya koreksi wajar ini Harum. Tuh, dia nyentuh 90-nya dulu nih. Kalau saran saya sih Harum malah bisa nambah muatan ya. Kalau menurut saya ya, cuma balik lagi ke kesiapan manajemen keuangannya, manajemen keuangan masing-masing ya. Nih, ini kan kalau di kode kan ibaratnya nih, high, terus high, low, apa, higher low. Ini ngebuat secondary dulu nih, kemungkinan kalau menurut saya sih bakal ke arahnya bakal ke sini. Kalau kita Fibo ya, coba Fibo bakal ke harga berapa kita cek. Nah, target kita ya kemarin 1.800 kan ke sini. Kalau menurut saya sih kemungkinan nih ngebuat secondary dulu, mantul di area 90-nya mungkin terbang, bisa jadi kayak gitu. Nah, saham-saham kayak Harum ini tuh sangat dipengaruhi oleh sentimen batu bara ya. Karena kemarin batu bara tuh sempat melambung tuh harga batu bara kemarin, makanya kan dibawa naik dulu nih. Nah, moga aja nih berita-berita mengenai harga batu bara tuh bisa konsisten bagus gitu, biar saham ini nggak dibawa turun lagi kayak gitu. Itu sih. Mbak Ayu udah terjawab mungkin. Harum kemungkinan masih oke, bisa bisa entry lagi di area sini, di area sini ya. Minimal di harga 1.530-an lah. Makasih, siap sudah guys, tambah muatan Mas. Oke, boleh. Hajar kiri Bang. Nah, ini kalau yang belum tahu haki mungkin Mas Dino, hajar kiri itu ngejual barang gitu. Misal kita beli barang di bawah terus barangnya banyak dihaki langsung gitu. Mungkin kalau pengen tahu lebih jelas kayak Kojon kemarin di dibuat status barunya kan, dia haki saham apa itu? Saham Ari apa-apa gitu. Nah, itu kayak gitu. Dia punya barang banyak dihaki aja ngejual banyak langsung turun drastis kan kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi terakhir, kalau nggak ada saya tutup nih. Semoga tadi ilmunya bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Nanti materinya saya share di nanti ada admin ya, admin yang share sih, bukan saya. Jadi admin yang share nanti materinya ke masing-masing, dibaca lagi aja dan kalau bisa ya diaplikasiin sendiri terus dipelajari sendiri. Ya kenapa? Karena lebih enak kayak gitu. Kenapa ya? Kalau menurut saya tuh
trading sendiri tuh lebih yakin. Nah, kalau mau diskusi silakan gitu. Bukannya saya pengennya kalian belajar sendiri, enggak. Jadi grup tuh kalau bisa diskusi aja gitu. Mas saham ini gimana? Kalau bisa tuh sharing. Jadi saya pengen beli karena ini. Jadi udah tahu alasannya dulu. Jadi itu yang ngebuat pede gitu. Biasanya kayak gitu. Karena kepedean itu ngebuat ini, tapi ya jangan terlalu pede juga, karena terlalu pede juga kadang bisa berbalik arah ya. Asal balik lagi disiplin sama trade plan masing-masing. Nah, ini yang perlu di ini juga, trade your plan, plan your trade. Jadi jangan sampai stop loss dimundur-mundurin lagi, stop loss dimundur. Saya dulu juga kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin sharing juga ya. Saya juga dulu orangnya kayak gitu. Wah, udah turun 10% nih. Turunin lah, stop loss di 15%. Ternyata makin dalam, makin dalam. Akhirnya nggak berani cut loss. Itu yang saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Mungkin ini aja, jangan sampai kalian juga kayak gitu. Kalau bisa ini aja. eh, saya yakin kok, misal kalian trend plan-nya sesuai, tuh pasti Porto bakal bertumbuh gitu. Pelan-pelan aja, asal disiplin. Itu yang saya terapkan sekarang ya kayak gitu. Meskipun kemarin sempat loss gede, tapi ya kalau untung ya lumayan juga gitu. Maksudnya nge-cover loss kemarin, ibaratnya udah naik lagi. Misal kita pakai risk reward misalnya dua banding satu, misal lossnya satu, untungnya dua. Misal kita trade dua kali, loss dua kali, sekali trade kita menang kan udah ngebalikin mau apa yang loss kemarin kayak gitu. Itu aja. Nah, itu mungkin nanti bakal dibahas juga ya buat money management sama yang lain, nanti sama Mas Firman di level 3 di minggu depan ya. Mungkin sama sama saya cukup sampai di sini dulu buat hari ini. Nanti untuk rekamannya nanti saya kirimkan lewat admin ya. Nanti admin yang bakal kirim ke kalian sama materinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang udah hadir ya di sini, atas antusiasnya juga. Sangat senang saya bagi ilmu juga kayak gini. Nah, mungkin itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup ya buat malam ini. Makasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.